Halo, 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 good earning, teman-teman. Jumpa lagi di channel Freedom Way ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembahasan untuk hari ini, mohon kiranya teman-teman melakukan subscribe dan like dulu di channel kesayangan kita ini, di channel Freedom Way ini. Jadi untuk kali ini kita akan membahas kembali ya tentang Payquaker Card atau Freedom Card ya. Kemarin namanya Wednesday Payday ya, pagi ini memang kita harusnya sudah tarik lagi tunai terus ya. Tapi kita kebetulan saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan juga ya sehubungan dengan maraknya situasi di dalam negeri. Kemarin sempat katanya ada salah satu bank yang terkenal di Indonesia ya, begitu banyak orang narik di ATM tapi uangnya nggak kunjung keluar, sampai ratusan orang antri. Demikian juga kemarin juga ada berita lagi ya, dalam 2 hari ini memang kita disibukkan dengan berita seputar tentang tarik tunai di ATM tapi kok uangnya nggak keluar, nggak bisa, mereka harus berbondong-bondong, harus antri, harus pergi ke banknya gitu ya. Termasuk juga yang baru kemarin saya dengar lagi berita lagi, ada salah satu koperasi terkenal ya, juga demikian mau tarik uang, katanya investasinya ada yang sampai ya saya ikut terenyuh juga ya, ada beberapa teman yang usianya juga udah usia lanjut ya, 50-60 tahun, katanya di koperasi tersebut taruh uang sampai 400 jutaan gitu, ada mungkin yang lebih gitu ya, tapi mereka betul-betul lagi dalam kesulitan ya, dalam kesedihan ya, karena menanti uangnya mungkin khawatir ya, mungkin nggak bisa keluar ya. Jadi nah, saya di satu sisi beberapa kali mungkin teman-teman lihat ya, selama di channel Freedom Way ini ya, jadi Payquaker Card itu satu hal yang berbeda. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu terobosan sistem payment payment gateway yang berbeda sekali gitu ya. Jadi dulu juga kita masih ingat bahwasanya ada beberapa teman-teman yang berkisah ya, bercerita tentang ternyata kartu ATM-nya diblokir gitu ya. Uangnya masih banyak, uangnya ada tapi nggak bisa ditarik. Setelah punya telusur, rupanya ada ada sangkutan katanya dengan kredit card di bank tersebut juga ya. Jadi bagaimana mungkin ya, jadi uangnya tentu kan antara kredit card dengan banknya seharusnya dua sisi tabungan, yaitu dua sisi yang berbeda gitu ya. Tapi itulah kenyataan yang terjadi gitu ya. Jadi mereka jadi bertanya-tanya tentang Payquaker-nya bagaimana gitu ya. Jadi intinya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwasanya Payquaker Card sendiri ini adalah dikeluarkan oleh yang namanya MetaBank di Amerika ya. Jadi MetaBank Amerika ini dia memang bekerja sama dengan Reno Global yang berlokasi di Las Vegas di Nevada. Namun dalam hal ini ya, MetaBank dalam hal ini Payquaker Card itu tidak akan istilahnya itu punya kewenangan dia misalnya untuk memblokir ataupun misalnya untuk menghardle misalnya uang kita ataupun bonus kita yang ada di dalam Payquaker Card ya. Jadi sesungguhnya begitu sudah masuk di Payquaker Card itu sendiri, kita sudah istilahnya patuhi sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buatkan pada saat pertama kali kita mengirimkan email perjanjian ya, bahwasanya Payquaker Card akan dikirimkan ke alamat kita, dan sekaligus pada saat itu sudah ada polisi dan knowledgement atau pengetahuan pengetahuan bagaimana tentang prosedurnya, berapa charge yang akan diberikan pada saat setiap penarikan misalnya, ataupun setiap kita belanja. Itu di setiap negara mungkin saja bisa berbeda-beda ya. Nah, namun semata-mata itu hanya untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan untuk para pemegang kartu Freedom Card ataupun Payquaker Card ini sendiri. Nah, sekarang flow-nya adalah justru dari bonus kita sendiri yang ada di Reno Global ya. Jadi
selama kita memiliki bonus yang sudah automatically tercipta di Renault Global, maka Renault Global itu secara otomatis dia akan memberikan payroll-nya langsung kepada Metabank untuk memerintahkan Metabank untuk mengisi ke dalam PayQuicker Card ya. Jadi sesungguhnya sebenarnya kalau memang tidak ada masalah kita dengan Renault Global, ya itu nggak ada masalah. Jadi bonus kita tetap dikeluarkan. Artinya begitu kita mendapatkan bonus, makanya kita tidak perlu melakukan sistem withdrawal seperti yang di channel ini juga saya pernah jelaskan. Jadi sistem kita memang bonus itu memang begitu kita ciptakan misalnya dalam 1 minggu, maka otomatis di minggu kemudian, 1 minggu kemudian di hari Rebu kemudian time-nya itu otomatis langsung dimasukkan ke dalam PayQuicker. Jadi dalam hal ini PayQuicker sesungguhnya hanya sebagai mediator ya untuk cash out. Jadi kalau teman-teman merasa sudah memiliki PayQuicker ya, tidak sudah ada bonus yang di dalam, jadi tidak perlu khawatir dan tidak ada satu instrumen pun yang bisa menghalangi untuk bisa menarik tunai di ATM seluruh dunia ya, baik itu ATM di Indonesia, di Singapura, Malaysia, India, ya di mana-mana yang ada logonya Visa, kita dengan serta-merta dengan mudah untuk menarik, dan tidak ada plafonnya, tidak ada limitnya ya, selama itu kita punya uang kita masih ada di sana ya. Tentu uang kita tuh dalam bentuk US dollar. Jadi kalau misalnya teman-teman menarik yang di Indonesia ya tentu ada charge-nya, ada charge-nya gitu ya, dan masing-masing negara tentu sesuai dengan ketentuan itu berbeda-beda. Tapi kalau misal kita pas lagi jalan-jalan atau lagi tarik tunainya di Las Vegas ya tentu tidak ada charging-nya ya kan, karena otomatis di sana yang nilainya tidak ada charge ya gitu ya. Nah oke, jadi itu seputar penjelasan kami ya tentang pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan PayQuicker, karena mereka khawatir nanti kalau uang bonusnya sudah ada di situ juga tiba-tiba nggak bisa ditarik katanya. Nah, jadi itu berlebihan sekali ya. Nah, kalau bahasa sananya katanya lebay gitu ya. Nah, karena memang kalau di negeri antah berantah ini kadang-kadang memang situasinya dibilang katanya legitimate dulu, ada juga tuh cerita tentang ada asuransinya, katanya asuransinya juga legitimate, asuransinya juga udah berplat merah, tapi begitu ada masalah juga nggak bisa diselesaikan ya. Ya banyak sekali memang kejadian-kejadian. Jadi memang kita harus melihat segala sesuatu itu secara proporsional ya, gitu, secara proporsional. Jadi dalam hal ini tentang PayQuicker Card ataupun tentang Freedom Card ini ya sejauh ini memang sangat exciting ya, dan ini bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di banyak negara ya. Kebetulan kami sendiri terhubung dengan teman-teman yang ada di India, di Dubai ya, di Malaysia, di Singapura ya, termasuk juga ada di Filipina ya. Jadi yang di Indonesia pun sudah mulai bergairah sekarang, banyak teman-teman yang sudah mulai coba untuk menarik tunai di Indonesia, dan mereka juga bisa ya secara faktual itu membandingkan perbedaannya antara PayQuicker Card dengan debit card yang manapun di Indonesia ya. Jadi ini tidak berlebihan untuk mengatakan demikian, karena rasakan. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang masih penasaran dengan PayQuicker Card, pasti bertanya-tanya, mungkin secara skeptis mungkin mengatakan itu PayQuicker Card itu sama aja dengan debit card yang lain ya, berlogo Visa ya. Tapi mungkin akan tahu kalau sudah punya, rasakan bedanya, itu saja ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe ya di channel ini ya, silakan, ini kesempatannya untuk teman-teman melakukan subscribe dan like ya, agar teman-teman selalu bisa mendapatkan update terkini dan informasi terkini, sehingga kalau ada informasi yang up to date ya kami bisa lakukan ya update-nya di channel ini, di channel kesayangan kita di Freedom Way ini, dan teman-teman juga mendapatkan notasinya sesegera mungkin. Dan bagi yang belum sebagai teman ya, mohon kiranya lakukan subscribe sebagai bukti pertemanan kita ya. Jadi itu saja untuk update kita kali ini. Jadi sampai jumpa di update channel Freedom Way kita selanjutnya ya. Sampai jumpa. Gerit ening.